9 Agustus tahun 1965, di layar televisi nasional, seorang pria berdiri kaku, namanya adalah Lee Kuan Yew. Beberapa jam sebelumnya, ia baru saja menerima kabar paling pahit dalam hidupnya, yaitu Singapura resmi dikeluarkan dari Malaysia. Sekarang ia harus menyampaikan kabar itu langsung kepada rakyatnya. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life. Namun kalimatnya terputus, suaranya bergetar, ia berhenti berbicara, lalu ia menangis. I had believed in Malaysian merger. Tangisan itu bukanlah sandiwara politik, itu adalah kepanikan seorang pemimpin yang tahu negaranya bisa mati kapan saja. Dan pertanyaannya, mengapa Singapura diusir? Pada saat itu Singapura masih bagian dari Malaysia dan Kuala Lumpur takut pada pulau kecil dengan mayoritas penduduk Tionghoa itu, takut pada Singapura yang terlalu cepat maju, takut suatu hari pelabuhan kecil itu bisa mengalahkan pelabuhan mereka sendiri. Demi stabilitas politik, Malaysia memilih jalan yang paling mudah, yaitu menyingkirkan Singapura. Bagi Lee, ini bukanlah sekedar perceraian politik, ini merupakan bencana. Karena separuh pasokan air Singapura masih bergantung kepada Malaysia. Hampir 90% kebutuhan pangan masuk lewat jalur darat yang kini terputus. Tanpa Malaysia, Singapura hanyalah sebidang tanah yang sempit, tanpa sawah, tanpa minyak, tanpa tambang, dan tentu saja tanpa industri. Saat itu Singapura bahkan belum pantas disebut negara. Ia hanyalah pelabuhan kumuh yang sesak dan juga miskin. 3 dari 4 keluarga di sana tinggal di gubuk liar. Tak ada toilet, tak ada air bersih, orang memasak dengan arang, berbagi pipa air kotor, dan antri di toilet umum. Lebih dari separuh penduduknya pun buta huruf. Di jalanan, ketegangan rasial membara di mana-mana. Kerusuhan antara Melayu dan juga Tionghoa pecah berulang kali. Mayat-mayat tergeletak di solokan. Inilah negara yang akan diwariskan kepada Lee Kuan Yew. Sebuah wilayah yang lebih mirip disebut negara gagal daripada sebuah bangsa yang berdaulat. Sebuah tempat yang seolah hanya menunggu waktu untuk runtuh. Namun orang-orang tidak akan mengira satu hal. Air mata yang jatuh di depan kamera itu bukanlah akhir cerita. Itu adalah awal kebangkitan yang hampir mustahil. Karena pria yang menangis di televisi nasional itu menolak untuk menyerah. Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. Di tengah-tengah kekacauan itu, ia masih tetap berdiri dan berkata kepada rakyatnya, hari ini memang kota yang rapuh, tetapi 10 tahun lagi ini akan menjadi metropolis. Jangan takut. Dari pelabuhan kecil yang tak dianggap siapa-siapa, Lee Kuan Yew bersiap memulai perang terbesarnya. Bukanlah perang melawan negara lain, melainkan perang melawan kemiskinan, melawan korupsi, dan juga melawan keterbelakangan. Dan dari titik itulah sejarah Singapura mulai ditulis. Setelah pidato bersejarah itu, Lee Kuan Yew menghilang dari publik. Selama hampir 6 minggu, ia mengurung diri di sebuah tempat yang bernama Changi Cottage. Ia hampir tidak makan, tidak bisa tidur, tubuhnya pun sangat melemah. Dokter memberinya obat penenang. Parlemen dibiarkan menggantung tanpa kepastian, dan banyak yang bertanya-tanya apakah pemimpin baru Singapura sudah menyerah. Namun di balik pintu tertutup, Lee berpikir tanpa henti. Di tengah keputusasaan itu, ia menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris yang bernama Harold Wilson. Isinya singkat tetapi tegas. Jangan khawatir tentang Singapura. Rekan-rekan saya dan saya adalah orang-orang yang waras. Bahkan dalam keputusasaan kami akan tetap rasional. Ia berjanji akan menimbang setiap langkah, setiap konsekuensi sebelum bertindak. 6 minggu kemudian Lee kembali dan kenyataan yang ia hadapi sungguhlah brutal. Singapura hanyalah sebuah pelabuhan kecil tanpa tentara, tanpa cadangan pangan, tanpa sumber daya alam, dan dikepung oleh negara-negara tetangga yang jauh lebih besar dan berpotensi untuk bermusuhan.
Jika dunia tidak segera mengakui Singapura, negara itu bisa lenyap begitu saja. Dan langkah pertama yang dipilih oleh Lee adalah diplomasi. Dalam waktu kurang dari sebulan, Singapura berhasil diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengakuan internasional menjadi tameng pertama agar negara muda itu tidak mudah untuk dilenyapkan. Namun ancaman nyata pun justru datang dari sekitar. Pada Maret tahun 1965, dua marinir Indonesia menyusup langsung ke Singapura dan meledakkan bom di McDonald House. 3 warga sipil tewas, 33 lainnya luka-luka. Serangan itu merupakan bagian dari konfrontasi kampanye Presiden Soekarno melawan Federasi Malaysia yang saat itu memasukkan Singapura di dalamnya. Singapura akhirnya menangkap para pelaku itu, mengadilinya dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Bagi Singapura, mereka adalah teroris. Namun bagi Indonesia ceritanya berbeda. Mereka dianggap sebagai prajurit yang patuh kepada perintah negara. Kasarnya, mereka dianggap sebagai pahlawan. Eksekusi itu ternyata memicu amarah besar di Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa menyerbu kedutaan besar Singapura. Hubungan kedua negara berada di ambang kehancuran. Lee tahu satu kesalahan saja bisa sangat berakibat fatal. Maka ia pun melakukan langkah yang bagi banyak orang terasa sangat memalukan. Tetapi menurut dirinya itu adalah langkah yang perlu. Ia langsung terbang ke Jakarta dan di makam kedua marinir itu Lee Kuan Yew menundukkan kepala dan menaburkan bunga. Ia tidak datang untuk meminta maaf secara resmi. Ia datang untuk meredam api. Singapura membutuhkan Indonesia sebagai mitra, bukanlah sebagai musuh. Dan ternyata strategi itu berhasil. Pada tahun 1967, Lee ikut mendirikan ASEAN bersama Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Singapura tak lagi sendirian. Ia kini terikat dalam kerjasama kawasan. Namun satu masalah besar masih tersisa. Secara militer, Singapura nyaris tak berdaya. Inggris bersiap angkat kaki. Indonesia dan Malaysia suatu hari bisa kembali menjadi ancaman. Dan Lee memahami satu prinsip yang sederhana. Jika kamu tidak bisa membela dirimu sendiri, maka tidak ada seorang pun yang akan membelamu. Dan akhirnya pada tahun 1967 ia pun memperkenalkan wajib militer. Setiap pemuda Singapura harus mengabdi. Untuk membangun pasukan yang efektif, Lee diam-diam menjalin kerjasama dengan Israel, negara kecil yang sangat ia kagumi karena mampu mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih besar dengan cara disiplin dan juga strategi. Para penasehat Israel membantu merancang doktrin angkatan bersenjata Singapura dan hasilnya luar biasa cepat. Pada tahun 1971 lebih dari 16.000 tentara terlatih siap menjaga Singapura. Singapura kini memiliki 3 hal penting. Yang pertama, pengakuan dunia. Yang kedua, hubungan regional. Dan yang ketiga, kemampuan untuk membela diri. Barulah setelah itu, Lee menoleh ke masalah paling berbahaya di dalam negerinya sendiri. Bukanlah kemiskinan, melainkan perpecahan ras. Setelah Singapura aman dari luar, Lee Kuan Yew menghadapi ancaman yang tak kalah berbahaya, yaitu ras. Tionghoa, Melayu, India, kelompok-kelompok ini hidup berdampingan, tetapi penuh kecurigaan. Kerusuhan antar etnis pernah pecah dan bisa saja terjadi lagi kapan saja. Dan Lee mengambil pendekatan yang sangat keras. Semua ras dinyatakan setara, namun negara yang menentukan batasnya. 4 bahasa ditetapkan sebagai bahasa resmi, yaitu Tionghoa, Melayu, Tamil, dan juga bahasa Inggris. Setiap anak bebas mempelajari bahasa ibu mereka. Namun ada satu kewajiban yang tak boleh ditawar. Bahasa Inggris harus dikuasai semua orang. Bagi Lee, Inggris bukanlah sebuah simbol penjajahan, melainkan alat pemersatu dan pintu menuju dunia. Agama pun diawasi dengan sangat ketat. Segala bentuk dakwah atau ajaran yang berpotensi untuk memecah belah masyarakat akan dilarang tanpa kompromi. Namun stabilitas sosial saja tentu saja tidak cukup. Ekonomi Singapura masih sekarat. Untuk itu, Lee mendatangkan seorang ekonom Belanda yang bernama Albert Winsemius. Nasihatnya dingin tanpa basa-basi. Dia mengatakan, lupakan ideologi, lupakan nasionalisme. Jika ingin hidup, jadikan Singapura sebagai tempat paling menarik bagi modal asing. Pajak direndahkan, berantas korupsi, jaga ketertiban, bersihkan kota dari sampah, kerusuhan, dan juga kawasan yang kumuh. Bangunlah pabrik, latih tenaga kerja kalian. Jika semua itu dilakukan, perusahaan multinasional akan datang dengan sendirinya.
Dan dengan saran itu, Lee pun akhirnya menurut. Modal asing mulai mengalir, perusahaan Amerika dan Jepang berdatangan, mulai dari Texas Industry, Hewlett-Packard, dan juga General Electric. Galangan kapal yang ditinggalkan Inggris dihidupkan kembali. Lee membesarkan Neptune Orient Lines dan melahirkan Singapore Airlines. Sistem pendidikan dirombak total. Sekolah tidak lagi mencetak idealis, melainkan mencetak insinyur, mencetak teknisi, dan juga mencetak pekerja terampil. Hasilnya segera terasa, namun ada musibah besar lain. 3/4 warga Singapura masih hidup di kawasan yang kumuh. Lee akhirnya mempercepat kerja Housing Development Board atau HDB. Ratusan ribu orang dipindahkan setiap tahunnya ke apartemen beton dengan air bersih, dengan listrik, dan dengan sanitasi yang layak. Setiap keluarga diberi rumah bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai ikatan dengan negara. Untuk membiayai semua ini, Lee mewajibkan pekerja untuk menyetor sekitar 20% gaji mereka ke Central Provident Fund atau CPF. Secara resmi ini adalah dana pensiun, tetapi dalam prakteknya CPF menjadi mesin raksasa pembiayaan nasional, mulai dari perumahan, infrastruktur, dan juga investasi. Namun satu hal yang tidak pernah ada di Singapura adalah subsidi kesejahteraan. Tidak ada tunjangan hidup, tidak ada bantuan cuma-cuma, setiap warga harus berdiri atas kakinya sendiri. Agar sistem ini berjalan tanpa kebocoran, Lee menaikkan gaji menteri dan juga pegawai negeri secara drastis. Lalu ia mengerahkan Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB, yaitu siapapun yang menerima suap harus masuk penjara, bahkan menterinya sendiri. Ketika itu, Menteri Pertambangan Nasional Teh Cheang Wan tertangkap menerima suap senilai 1 juta dolar Singapura atau setara dengan 30 miliar rupiah hari ini. CPIB bergerak tanpa pandang bulu. Sebelum sempat diadili, sang menteri itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Reaksi Lee sangatlah dingin. Lee mengatakan, ia bersalah, saya tidak bisa menyelamatkannya. Tidak ada satu orang pun yang kebal akan hukum. Baginya, satu pengecualian akan meruntuhkan seluruh sistem. Setelah itu, Lee meluncurkan kampanye kota taman. Pohon ditanam sepanjang jalan, sungai dibersihkan dari limbah, taman dibangun di tengah kota. Kebersihan dijadikan simbol. Pesan kepada dunia sangatlah jelas. Singapura saat ini bukan lagi daerah yang kumuh. Lalu menjelang awal tahun 1970-an, hanya dalam hitungan tahun Singapura telah memiliki bendera, tentara, ekonomi, dan mesin propaganda yang terus menggaungkan satu narasi, yaitu Singapura sedang bangkit. Dan Lee masih belum selesai. Memasuki dekade tahun 1970-an, Lee Kuan Yew tidak lagi sekedar membangun untuk bertahan hidup. Ia mulai memperluas pengaruh Singapura ke dunia. Pabrik saja tidak cukup, Singapura membutuhkan simbol. Dan akhirnya pada tahun 1981, Bandara Changi dibuka. Dalam waktu singkat, bandara ini langsung masuk ke daftar terbaik di dunia. Pelabuhan Singapura menjelma menjadi salah satu yang terbaik di planet ini, menjadi simpul utama perdagangan Asia dan Barat. Lalu pada tahun 1972, Singapura Airlines diluncurkan. Maskapai kecil itu berubah menjadi lambang global kemewahan, disiplin, dan juga efisiensi. Elektronik, pelayaran, keuangan, dan juga teknologi mengalir deras ke pulau kecil itu. Awalnya untuk berekspansi, lalu menjadikan Singapura sebagai gerbang utama ASEAN. Namun bagi Lee, pertumbuhan tanpa ketertiban adalah resep kehancuran. Permen karet dilarang, pengedar narkoba akan dihukum gantung, buang sampah, meludah, atau menyeberang sembarangan akan didenda ribuan dolar. Lawan politik dibungkam lewat gugatan hukum atau ditahan tanpa pengadilan. Pers dikontrol, sensor dijalankan ketat. Filosofinya sederhana dan juga kejam. Kami yang menentukan apa yang benar, bukan opini publik. Selain itu, kebijakan luar negerinya pun tak kalah keras. Pada tahun 1970-an, CIA mencoba untuk menyusup ke Badan Intelijen Singapura. Lee membongkar operasi itu ke publik, mempermalukan Washington. Lalu ia menuntut denda sebesar 100 juta dolar Amerika, yang setara 6 triliun rupiah hari ini. Dan Amerika mau tidak mau membayar semua itu. Ia juga menyebut Australia sebagai sampah kulit putih Asia karena hidup dari eksplor bahan mentah. Ia juga menghina India sebagai bangsa dengan kejayaan yang tak pernah terwujud. Lalu ia memperingatkan Afrika bahwa di Afrika terlalu banyak korupsi yang akan membunuh masa depannya.
Namun di saat yang sama, Lee juga piawai untuk menyeimbangkan kekuatan besar. Singapura membuka pelabuhan untuk kapal perang Amerika, namun juga merangkul Tiongkok. Ketika Deng Xiaoping membuka pintu reformasi pada tahun 1978, ia menjadikan Singapura sebagai model pembangunan. Negara terbesar di dunia yaitu Cina belajar dari salah satu negara paling kecil di dunia. Di dalam negeri, Lee melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya mengatur kebijakan, tetapi juga ia membentuk masyarakatnya. Kuota perumahan memaksa Tionghoa, Melayu, dan juga India tinggal berdampingan. Bahasa Inggris dipaksakan sebagai perekat nasional. Kampanye Stop at 2 mencegah keluarga memiliki lebih dari 2 anak. Hingga akhirnya, itu semua dibalik karena populasi di Singapura menua terlalu cepat. Pria berambut panjang dilarang untuk bekerja di sektor publik. Perempuan didorong untuk masuk ke dunia pendidikan dan juga dunia kerja. Lee bahkan menyatakan secara terbuka perempuan cerdas sebaiknya memiliki lebih banyak anak, sementara yang miskin sebaiknya membatasi reproduksi. Ia tidak sedang memimpin negara, tetapi ia sedang menciptakan orang Singapura. Kekerasan dalam kebijakannya bukanlah kebetulan. Ia dibesarkan oleh ayah penjudi yang menghancurkan keluarganya, ibunya yang menjaga rumahnya agar tetap berdiri. Semasa kecilnya di tahun 1942, ia menyaksikan Imperium Britania runtuh hanya dalam 70 hari di Singapura. Pada saat itu dihancurkan oleh Jepang. Pengalaman itu sangat membekas selamanya. Di bawah pendudukan Jepang, ia nyaris menjadi korban pembantaian Chongqing. Puluhan ribu pria Tionghoa dieksekusi. Lee selamat karena keberuntungan semata. Ia sempat disuruh mengambil barang-barangnya lalu dilepaskan oleh penjaga lain. Untuk bertahan hidup, ia belajar bahasa Jepang dan menambahkannya ke bahasa Inggris, Melayu, dan juga Tionghoa yang sudah ia kuasai. Ia juga mencoba untuk berjualan lem di masa perang. Dan luka-luka itu mengajarkannya satu pelajaran. Jangan bergantung kepada siapapun dan jangan percaya kepada kebetulan. Semua orang harus berdiri di atas kakinya sendiri. Hasilnya sungguhlah nyata. Menjelang tahun 2000, PDB per kapita Singapura mencapai $24.000 atau setara dengan Kanada dan juga Perancis. Lalu pada tahun 2024 angkanya melonjak menjadi $90.000 per orang. Lebih tinggi dari Amerika Serikat dan jauh melampaui Indonesia dan juga Malaysia. Dalam pendidikan, Singapura juga memimpin tes PISA dan OECD, mengalahkan Finlandia, Jepang, dan juga Korea Selatan. Negara tanpa sumber daya alam itu menjelma menjadi pusat finansial dan intelektual dunia. Namun ada harga yang harus dibayar mahal, yaitu kebebasan. Dan pembelaan Lee sangatlah sederhana. Apa itu arti kebebasan jika negara ini tidak pernah bertahan hidup? Memasuki tahun 2010-an, tubuhnya mulai melemah dan pada Maret tahun 2015, Lee Kuan Yew wafat pada usia 91 tahun. Di pemakamannya, hampir 2 juta warga Singapura berdiri berjam-jam di tengah hujan, mengantarkan kepergian seorang diktator yang telah memberi mereka masa depan. Singapura hari ini bukanlah keajaiban. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan keras, disiplin tanpa kompromi, dan harga kebebasan yang harus dibayar mahal. Lee Kuan Yew membuktikan satu hal. Negara tanpa sumber daya alam bisa berdiri tegak, asalkan pemimpinnya tahu apa yang harus dikorbankan. Inilah kisah seorang pria yang menangis di televisi, lalu ia bangkit mengubah sejarah. Inilah Lee Kuan Yew, pria yang membangun Singapura. Jadi dari kisah Lee Kuan Yew ini, pelajaran apa yang paling relevan untuk negara kita hari ini? Gua tunggu opini kalian di kolom komentar. Semoga kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Gua Panji, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.